Arsitektur Lambda dan Kappa dalam data engineering. Lambda melihat ke belakang untuk memastikan kebenaran, Kappa melihat ke depan untuk bertindak cepat. Dalam dunia big data, kadang kita butuh keduanya untuk melihat dengan jernih dan bergerak dengan sigap. Di bidang data engineering, arsitektur dibutuhkan agar data dapat diolah dan disajikan sesuai kebutuhan. Dua pendekatan yang sering digunakan adalah Lambda arsitektur dan Kappa arsitektur. Keduanya digunakan untuk analitik dan monitoring, tetapi dengan pendekatan berbeda. Apa itu arsitektur Lambda? Lambda arsitektur menggabungkan dua metode pemrosesan, batch processing dan streaming processing. Artinya, data bisa diproses secara cepat sekaligus tetap akurat. Misalnya, seorang manajer ingin melihat performa iklan jam 10 pagi, padahal data batch baru diproses tengah malam. Dengan Lambda, hal itu bisa dilakukan. Pada Lambda terdapat trade-off antara kecepatan dan akurasi. Streaming data cepat, tapi kurang akurat. Batch data akurat, tapi lambat. Solusinya, keduanya dikombinasikan. Data dari streaming disimpan sementara, lalu ditimpa oleh data batch yang lebih lengkap setelah diproses. Dengan cara ini, pengguna mendapat data cepat sekaligus hasil akhir yang akurat. Terdapat 3 lapisan utama pada Lambda arsitektur. 1 speed layer memproses data real-time dengan latensi rendah. 2 batch layer menyimpan data historis dan menghasilkan hasil akurat. 3 serving layer menggabungkan hasil keduanya untuk menampilkan data yang cepat dan benar. Ilustrasi alur Lambda. Data real-time dari speed layer mengalir ke serving layer. Data lengkap dari batch layer juga dikirim ke serving layer. Serving layer kemudian memperbarui data secara periodik. Hasil akhirnya adalah gabungan antara kecepatan dan ketelitian. Apa itu arsitektur Kappa? Berbeda dari Lambda, Kappa arsitektur tidak memiliki batch layer. Seluruh pemrosesan dilakukan secara real-time. Data langsung mengalir dari data source ke speed layer, kemudian hasilnya dikirim ke serving layer untuk ditampilkan di dashboard atau sistem alert. Kappa dirancang untuk sistem yang memerlukan kecepatan dan kemudahan pemeliharaan, cocok untuk use case monitoring seperti harga saham, infrastruktur, dan lain-lain. Diagram berikut menggambarkan alur sederhana dari arsitektur Kappa, di mana seluruh proses data dilakukan secara real-time tanpa melibatkan pemrosesan batch. Dalam arsitektur ini, data mengalir langsung dari data source menuju speed layer. Di lapisan ini, data diproses seketika untuk menghasilkan insight atau respons cepat. Setelah diproses, hasilnya dikirim ke serving layer, yang bertugas menyajikan data kepada pengguna akhir atau sistem lain, misalnya dashboard monitoring atau sistem alerting. Arsitektur ini dirancang untuk kebutuhan yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan pemeliharaan, meskipun ada kompromi terhadap tingkat akurasi dibanding Lambda arsitektur. Kelebihan dan kekurangan Kappa. Kelebihan Kappa. Pertama, latensinya rendah. Kedua, arsitekturnya lebih sederhana. Ketiga, biaya operasionalnya lebih murah. Kekurangan Kappa. Akurasi tidak setinggi Lambda karena tidak ada pemrosesan batch. Perbandingan Lambda dengan Kappa. Lambda arsitektur menggabungkan dua jenis pemrosesan data, yaitu batch dan streaming. Pendekatan ini memang lebih kompleks, karena melibatkan dua sistem berbeda. Namun kelebihannya adalah hasil data yang lebih akurat dan dapat digunakan untuk analisis mendalam. Sementara itu, Kappa arsitektur menggunakan hanya satu jalur pemrosesan, semuanya real-time. Arsitektur ini lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih mudah dikelola. Tetapi akurasi datanya lebih rendah karena tidak ada proses batch yang memperbaiki data. Kesimpulannya, Lambda untuk kebutuhan analisis, Kappa untuk monitoring real-time. Setelah kita memahami perbedaan antara kedua arsitektur tadi, pertanyaannya sekarang adalah, kapan sebaiknya kita menggunakan Lambda, dan kapan sebaiknya menggunakan Kappa? Lambda digunakan kalau data harus akurat dan dipakai untuk keputusan bisnis penting. Biasanya dipakai di sistem analisis atau laporan perusahaan. Kappa dipakai kalau yang dibutuhkan adalah pemrosesan cepat secara real-time, seperti untuk monitoring harga saham atau data sensor. Jadi, Lambda fokus pada akurasi, sedangkan Kappa fokus pada kecepatan. Perbedaan arsitektur Lambda dan Kappa. Di sini bisa kita lihat perbandingan teknis antara Lambda dan Kappa arsitektur. Pertama, dari sisi processing, Lambda memakai batch dan real-time, sedangkan Kappa real-time saja. Kedua, dari sisi kompleksitas, Lambda lebih kompleks karena butuh dua sistem, sementara Kappa lebih sederhana. Ketiga, latensi, Lambda lebih tinggi,
Kappa lebih rendah karena semuanya langsung diproses real-time. Keempat, akurasi dan kecepatan. Lambda berusaha menyeimbangkan akurasi dan kecepatan, sedangkan Kappa lebih fokus pada kecepatan. Dan terakhir, infrastruktur. Lambda butuh dua sistem terpisah, sementara Kappa cukup satu pipeline streaming. Jadi kesimpulannya, Lambda cocok untuk analisis yang akurat, dan Kappa cocok untuk sistem yang butuh respon cepat. Dari Lambda kita belajar bahwa kesabaran dan ketelitian menghasilkan kebenaran. Dari Kappa kita belajar bahwa kecepatan dan kesiapan menyelamatkan keputusan. Terima kasih.